makna maujud itu bukan sekedar wujud. Maujudnya katakanlah teh ini maujud, syai'ul maujud gitu, syai'ul maujud ilallah. Teh ini maujud, teh ini wujud. Kalimat maujud itu bukan maknanya teh yang terwujud, bukan. Tapi kalimat maujud itu adalah yang terasa, rasa yang wujud. Tadi teh yang terasa wujud. Katakanlah kalau kamu ingin mengikuti kebenaran, Allah lah kebenaran itu. Allah lah yang berhak membimbing manusia untuk berada di dalam kebenaran. Karena Allah tidak ngejawantah, Allah membuat wakil resminya sebagai kebenaran mutlaknya. Zikir itu mutlak. Zikir itu wilayah Tuhan, hak progresifnya Tuhan. Sehingga kalimatnya fas'alu ala zikr. Jika kamu tidak tahu bagaimana zikir, jika kamu tidak tahu bagaimana memfungsikan hati nurani, yakni hati nurani itu hanya jika zikir itu ingatan mengenal Tuhannya, ditunjukkan oleh yang berhak sah dan wenang menunjukkan keberadaan Tuhannya. Fas'alu, maka fas'auha ahla zikr itu mufrad atau tunggal. Jadi ahla zikir itu satu. Di setiap kurun waktu di zaman itu hanya satu, enggak jamak, satu. Ada alif lam isim ta'rif, berarti ada sistemnya. Maka sistemnya harus ketemu yang berhak menunjukkan. Kemudian ada tasdid, bertatap muka, bermuwajah, mukotob. Artinya bahwa al-zikir itu mutlak, haknya Tuhan, wilayahnya Tuhan. Jadi kalau mau zikir, ya itu harus ketemu Tuhan. Tuhan yang akan ngasih. Ojo nggawe dhewe rekayasa dhewe ngawur jenenge kowe. Piye utekmu nek mikir, kan ngono ayate. Tapi faktanya akeh wong gawe zikir. Siapa yang berhak diikuti? Orang yang membuat opini, menafsir-nafsir, atau mutlak Tuhan melalui wakil resminya? Maka di surat 10 ya, Yunus, kebanyakan manusia di dalam membangun sebuah sistem kehidupan itu tidak menyentuh kebenaran sedikit pun, kecuali hanya prasangka dan duga-duga, hasil dari pikiran-pikiran mereka dan pikiran-pikiran nenek moyangnya. Sungguh bahwa inadun la yugni minal haq syai'a. Sungguh bahwa prasangka tidak akan dapat menyentuh al-haqnya, kebenarannya sedikit pun. Dan praduga tidak memiliki manfaat dan faedah sedikit pun dalam menegakkan kebenaran. Ini kan ayat. Ini kalau kita ngomong akar, inti akar permasalahan,
terkait dengan ngopo keadaan kok seperti ini. Hanya dengan sholat mencegah fasya wal mungkar. Hanya dengan sholat, hanya dengan sholat mencegah fasya wal mungkar. Bukan sholat yang jendat-jendit rukuk sujud, bukan. Tapi sholat yang hatinya ada kesadaran. Hatinya ada Tuhan. Hatinya ada kehadiran. Hatinya ada eksistensi keberadaan. Keberadaan tentang jati diri fitrah manusianya. Dikenali fitrah dirinya. Maka mengetahui alamat tujuan kembali kepada Tuhannya. Ilmu yang selama ini diabaikan. Ilmu yang dikatakan ilmunya para leluhur, para pendahulu, ilmu Jawa. Jane gak ilmu Jawa iki. Yo ilmu Jawa, yo ilmu Arab, yo ilmu Sunda, yo ilmu menungso sak donya janjane. Gak dipetakne Jawa apa ora Jawa. Arab atau gak Arab, Sunda atau gak Sunda, Batak atau gak Batak, bukan itu. Kehidupan beragama itu tidak dibatasi suku, bangsa, agama, dan keyakinan, warna kulit. Enak identitas Jawa, Sunda, Batak. Wong Jawa bangga dengan Jawane, Sunda bangga dengan Sundone, Batak bangga dengan Bataknya. Wila identitasnya menungso. Nah, ilmunya Tuhan itu enggak dibatasi. Budayane wong Jawa kanggo kemben upamane, itu kan khas Jawa. Apa ini nganggo kemben berarti itu ahli surga? Kan juga enggak begitu. Karena inti sistem itu adalah kehidupan batin mengenai budaya, pola, style. Nah, itu kan syariat saja yang dikemas oleh identitas kesukuan. Jadi Nabi Rasul, aku ngikuti itu. Nabi Rasul kuwi iki ora enek Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu. Ora enek. Mula KTP ini Romo iki tahu, aku tahu duwe KTP Kristen, ya tahu duwe KTP Hindu. Ayo ben ora enek pengaruhe. Itu hanya praduga tidak akan pernah menyentuh kebenaran. Bagaimana kemudian kita untuk menjadi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berada di dalam lapis inti, orang-orang yang hidupnya karena pertama menghidupkan hati nurani, menghidupkan kehidupan yang batin, kehidupan akhirat, peradaban kehidupan batin, peradaban ke depan itu adalah peradaban kehidupan batiniah. Kalau kita berpikir kehidupan batiniah itu berarti kesadarannya adalah ruhiyah. Kalau kesadaran lahiriah itu dibatasi oleh umur, suku, anake sapa, turune sapa, bangga dengan darah dan anak turun. Ini kan dikecam karena Nabi Muhammad, mereka yang berbangga-bangga kepada turunan itu yang lahir. Jadi pada saat orang yang berpuas diri, berbangga-bangga, arogan, apalagi sombong karena suku bangsa, berarti dibatasi oleh
bentuknya jasad, bentuknya irung, bentuknya meripat, oleh darah, ini adalah hal yang lahir jasadiah. Sedang ulul albab itu orang yang tahu inti kehidupan. Kalau kesadaran adalah ruhiyah, asal muasal dari setiap diri kita itu adalah sama ruhnya Tuhan. Nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kita itu saudara. Kalau secara ruhiyah yang digunakan adalah kesadaran ruh, semuanya adalah menjadi saudara, membantu dan menolong itu karena kesadaran ruhiyah yang menjadikan bisa melihat, mendengar, berbicara itu karena ada ruh Tuhan, sehingga antara suku satu dengan suku yang lain, antara keturunan A, keturunan B, keturunan C itu tidak dibatasi oleh bapak ibunya, tidak dibatasi oleh mbae sopo, keturunan kiai apa keraton apa orang yang beda perdaraan atau orang yang enggak dibatasi itu, selama kesadaran ruhiyah yang menyertai, karena semuanya adalah sebagai saudara. Kemudian leluhur kita menyebut sebagai saudara Sinorawedi. Yang menerima waris itulah mereka yang sebagai saudara Sinorawedi, saudara ruhiyah ini. Inilah ulul albab. Berarti peradaban ke depan itu peradaban ruhiyah. Jadi kalau ada yang berbangga peradabannya kejawen muncul kembali, enggak itu lahir lagi nanti. Lahiriah jasadiah lagi. Bukan. Menggali sejarah, kemudian budayanya simbah-simbah biyen-biyen, bukan itu masa lalu. Jadi peradaban ruhiyah, kesadaran ruhiyah, berpikirnya, bertindaknya itu pijakannya karena kesadaran ruhiyah. Peradaban itu ke depan sebagai bentuk dari budaya yang dibangun, kemakmuran dan keadilannya itu adalah itu. Kesadaran lapis inti. Peradaban baru itu ora enek Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak enek ke depan, Katolik nggak enek. Ya semuanya sistem peradaban ruhiyah. Tadi lengkas tak kayak wong kisinan, dilengkas akeh wong ingah-ingi, lu tibake lak iston enten ana dilengkas tak do ngono. Dalam proses berpikir, dalam proses yang sekarang ini ya,
membangun sebuah kesadaran ulul albab. Kebenaran itu tidak jalan sendiri, kebenaran itu tidak lari sendiri, kebenaran itu tidak ditemukan di selokan, di toko buku, di tulisan, di buku-buku, di kitab-kitab. Enggak, kebenaran itu tidak di sana. Kebenaran itu ada di dalam musyahidan, bersaksi. Kebenaran itu ada di mubasyiron, mengenal diri. Jadi keberadaan kebenaran itu adalah nadhiron, menjamin kepastian apa yang dilakukan itu supaya dalam ridho, fadl dan rahmat serta ampunan Tuhan. Bukan dari katanya buku. Ya ada yang jamin. Siapa yang jamin? Ya Nabi Muhammad. Tapi jika yang sezaman dengan Nabi Muhammad, yang dikatakan umatnya ya yang sezaman, ya gak zaman, ya sudah beda kan. Saya apa ya umatnya Pak Karno, yang enggak saya keweki ya umatnya Pak Prabowo. Aturannya menggunakan aturannya Pak Karno. Ya pemerintah saiki ya ngamuk. Mbok sing masuk akal to. Cah wong golek panganan kae. Cah. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira wa min ummatin ila khalafiha nadhir. Pesan jelas banget. Kami tidak mengutus para rasul sebagai khalifah kami dalam membawa risalah al-haqnya sebagai kebenaran Tuhan. Itu untuk dibukanya secara mutlak supaya manusia dapat memakrifati keberadaan Tuhan, supaya orang itu mengetahui hakikat basyiron, dan supaya manusia itu berada di dalam satu kesadaran nadhiron, terbimbing, terarah, tahu persis tentang kebenaran, bukan katanya, tapi merasakan makna maujud itu bukan sekedar wujud. Maujudnya katakanlah teh ini maujud, syai'ul maujud itu, syai'ul maujud ilallah. Teh ini maujud, teh ini wujud. Kalimat maujud itu bukan maknanya teh yang terwujud, bukan. Tapi kalimat maujud itu adalah yang terasa, rasa yang wujud. Tadi teh yang terasa wujud. Jadi kalau syai'ul maujud umpamanya, atau la maujud ilallah gitu. Tidak wujud kecuali wujudnya Allah. Di kalimat maujud itu rasa yang wujud. Rasa yang wujud.
wujud yang terasa. Jadi kalau teh yang wujud, teh maujud, berarti tehnya itu terasa wujudnya. Jadi memang jelas bersentuhan dengan diri. Itu makna maujud. Dan ini ditekankan bahwa imin umatan, dan tidak ada satu umat pun dari setiap diri manusia itu ila kecuali pasti fiha, di dalamnya, di antara mereka itu ada sang nadhir, sang penjamin apa yang dilakukan itu supaya dalam fadl dan rahmatnya. Jadi nggak hanya berhenti di zaman masa lalu, kemudian sekarang kan budaya. Kalau hanya di Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad nggak ada membuat pelanjut, berarti kita tuh hanya sebagai budaya Muhammad, budaya Islam. Islam zaman Nabi Muhammad karena mencoba meniru-niru zaman Nabi Muhammad mbiyen piye. Terus golek terminal zaman Imam Syafi'i tahun 1800 tahun 800 sampai tahun 1200-an. Nabi Muhammad tahun 600-700. Terus tahun 900 Imam Syafi'i. Ini ayat-ayatnya jane kan jelas banget. Arepe mbantah piye lho. Ya mergo nafsu, ego, mengakui itu wabot. Nek maca buku ora kenal sing nulis, itu enteng. Ngopo kok gak golek buku sing kenal orangnya? Jadi nek buku konggone koncone itu luwih bener. Nggak mau, pasti golek buku luar negeri kan gak kenal. Mergo nek gak kenal ki iso duga, iso nafsir-nafsir, dikembangkan pikirane. Terus pengen ngembangkan lagi itu golek kitab atau buku 1000 tahun kepungkur, dijadikan pedoman orang sekarang. Jadi dia ini merekayasa buku yang diwaca, diulang di sekolahan. Orang Arab diprotes, wong Imam Ghazali wis mbiyen. Nah itu. Tapi nek golek sing sejaman tulisane wonge kenal, gak ngono karep kuwi piye to kan gitu. Itu kan diprotes. Jadi wong kan golek aman. Jadi agama saiki ngono kuwi kejebak karo kuwi. Mula ngopo setiap Nabi Rasul itu selalu hijrah. Mergo nek epok tetep di Mekah, kanca kabeh, ora nek wong ngandel nek kanca. Mula mlayu di Madinah, lagi mulai iso ditampa karo orang Yasrib, orang Madinah. Mbasa di Madinah diakoni sebagai rasul, wong Mekah lagi mosok to kan ya.